Video pembelajaran kita kali ini membahas mengenai pencegahan pada PMK, yaitu penyakit mulut dan kuku. Pencegahan PMK terdiri dari 1. Tindakan karantina dan pengaturan lalu lintas hewan dan produknya. 2. Vaksinasi. 3. Penelusuran dan surveillance. 4. Dekontaminasi. Dan yang terakhir, kelima adalah peningkatan kepedulian masyarakat atau public awareness. Yang pertama yaitu mengenai tindakan karantina dan pengaturan lalu lintas hewan dan produknya. Yang pertama, semua hewan peka di daerah tertular, daerah kontak, dan daerah tersangka harus dikarantina. Yang kedua yaitu daerah terancam dan daerah pemberantasan akan ditetapkan untuk memastikan penyakit ditahan hanya di daerah tertular secara cepat dan efektif. Yang ketiga yaitu di bawah tindakan pemberantasan penyakit di daerah terancam, hewan tidak dapat dilalu lintaskan keluar dari daerah tersebut dan lalu lintas di dalam daerah terancam dapat dipertimbangkan dengan izin khusus. Yang keempat yaitu karantina dan pengaturan lalu lintas juga diberlakukan di peternakan yang berisiko untuk memastikan bahwa setiap produk dari hewan tertular dan hewan yang kontak dimusnahkan dan termasuk produk yang diduga dapat menyebarkan virus ditahan. Yang kelima yaitu perlakuan bagi sebagian besar produk hewan dan produk sampingan untuk diperdagangkan dari wilayah desa dan peternakan tertular dan peternakan kontak tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun. Produk-produk ini harus dimusnahkan dengan metode yang telah ditentukan, terutama melalui metode penguburan di wilayah desa atau peternakan tertular. Kita akan membahas mengenai vaksinasi. Penelusuran dan surveillance. Penelusuran yang cepat sangat penting dilakukan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut, baik itu penelusuran ke belakang, traceback, maupun prediksi ke depan, trace forward. Penelusuran dilakukan untuk semua lalu lintas hewan rentan, produk hewan, kendaraan, pakan, dan orang. Harus juga diperhatikan kemungkinan terpaparnya produk akibat penyebaran melalui angin. Perlu diperhatikan bahwa besar kemungkinan wilayah desa atau peternakan yang tertular pertama yang dilaporkan bukan merupakan awal wabah atau kasus atau index case. Oleh karena itu, penelusuran ke belakang atau traceback sangat penting dalam menentukan kasus pertama ini. Surveillance diperlukan untuk menentukan penyebaran penyakit sehingga daerah terancam dapat ditentukan serta daerah lain dapat dinyatakan bebas. Aktivitas terkait surveillance meliputi inspeksi ternak, terutama di daerah terancam, investigasi laporan dugaan kasus penyakit, dan survei serologis. Tingkatan dan arah surveillance ditentukan oleh informasi epidemiologis yang dapat dikumpulkan. Selanjutnya kita akan membahas dekontaminasi. Untuk mencegah penyakit menyebar lebih lanjut, maka perlu dilakukan dekontaminasi bagi produk pakan hijauan, kulit, benda, dan peralatan, bangunan, jalanan di desa maupun peternakan yang tertular. Dekontaminasi memerlukan proses pembersihan dan disinfeksi. Perhatian diperlukan guna mencegah kemungkinan terciptanya penyebaran PMK melalui debu dan aerosol. Apabila terdapat benda atau peralatan yang tidak dapat didekontaminasi secara baik, maka benda tersebut harus dimusnahkan. Yang terakhir yaitu mengenai peningkatan kepedulian masyarakat atau public awareness. Kampanye melalui media massa, media sosial, harus dilakukan dengan pendekatan kepada betapa pentingnya peternak melakukan inspeksi hewan peka secara teratur dan melaporkan timbulnya lesi yang mencurigakan dan kematian hewan yang tidak biasa. Masyarakat, media, pers, dan industri harus selalu diberikan informasi tentang situasi penyakit dan program pengendalian dan penanggulangan khususnya tindakan pemberantasan yang akan dilaksanakan dan yang telah dilaksanakan serta pencapaiannya. Pentingnya pengawasan lalu lintas dan apa dampaknya bagi masyarakat
harus ditekankan secara tegas. Masyarakat diharapkan tidak panik dengan berusaha menolak mengkonsumsi daging. Diperlukan adanya tim yang secara khusus bertanggung jawab dan mempunyai kemampuan dalam menjalankan aspek ini, yaitu selain unsur teknis veteriner, juga harus melibatkan Biro Hubungan Masyarakat maupun komunikasi publik, organisasi profesi, dan organisasi peternak, serta lembaga perlindungan konsumen. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Selamat belajar!